Setiap gerak-gerakan solat itu mempunyai faedah dan manfaat untuk kita. Mulai takbiratul ihram ke Bapak Ibu. Ya, angkat tangan. Angkat tangan ke berbahagia. Orang yang penyakit jantung, kata dokter, penyakit jantung itu dianjurkan agar mereka bergerak dalam sehari itu minimal 40 kali. Sakit jantung, cuk gerak-gerakan itu memompa aluran darah ke jantung tu supaya bergerak, bergerak. Untuk orang sakit jantung tu. Kita solat berapa kali itu? Ya. Itu gerakan jantung kita. Ya. Sujud, otak kita, sirkulasi darah otak kita lancar. Ya. Ruku, pinggang, apalagi duduk akhir itu saraf tu bako di tagaan nampu kaki itu banyak manfaatnya tu, terutama bagi laki-laki. Bako saraf kaki, kudisko saraf sumber. Jadi kalau salat dilihat dari perspektif agak ada kesehatan luar biasa. Makanya orang yang salat itu jadi sehat. Orang salat itu menjadi awet kalau serius salat. Awet. Yang muda, awet muda. Yang tua, awet tua. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Nah, karena dunia, karena terlalu tamak cinta kepada dunia menyebabkan kita gagal menjadi orang yang soleh. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9, apa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan gara-gara harta, jangan karena anak melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Jangan gara-gara harta, jangan karena anak menyebabkan kita lalai daripada mengingat Allah. Semayang walabu beko ada wirid, ada pengajian di musala. Ni ambo sibuk wana gini. Karajo banyak. Itu arato tu. Dek bakarajo, dek sibuk. Malih pai semayang berjamaah ke masjid atau ke surau. Tunggulah kalau ambo lah pensiun, kalau ambo lah tak sibuk baru ambo ke musalla. Ayolah pensiun awak. Tak sibuk lah. Ajak dah kawan balik. Cik ibu, kalau lah pensiun buka datang ke musalla. Nah musalla walai. Apa lagi yang kedua jawabannya? Ni cucu ambo sedang lasak. Sedang lesek bana. Tunggulah kalau lah kadang cucu ambo buka datang ke masjid. Yolah kadang cucu awak lah bisa mandiri, diajak ada kawan balik. Oh, cucu ibu kalau lah kadang cucu ibu buka datang ke masjid. Nang masjid walai. Apa lagi jawabannya? Kaki lah sakit. Baalai ke masjid, kaki lah. Itu tadi tu. Jadi kata Allah, gara-gara harta, gara-gara anak menyebabkan kita lalai daripada Allah. Jadi jangan gara-gara harta, jangan gara anak, itu sebab kita lalai. Dan itulah yang menyebabkan kita gagal menjadi orang yang soleh dan soleha itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, penyebab gagalnya kita menjadi orang yang soleh itu adalah asyuh min fadli. Kikir terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jadi pelit, kikir, bakhil menyebabkan kita gagal menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena tidak boleh kita menjadi orang yang kikir, orang yang bakhil. Karena harta yang kita peroleh itu datangnya dari Allah.
Ya, semua yang kita peroleh dalam hidup ini sumbernya dari Allah. Karena itu sekecil apapun kita diberi harta oleh Allah, maka kita infakkan, kita sisihkan pada jalan Allah. Itu yang bersyukur kepada Allah itu tuh. Sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya orang yang bakhil tadi, dia menganggap bahwa harta itu akan menyelamatkannya, lalu disimpan, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, tidak mau peduli, tidak ada empati terhadap orang lain. Bakhil. Karena itu Bapak Ibu, biasakanlah kita berpisah dengan harta. Biasakan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan berpisah dengan harta itu. Ya, harta yang kita cari-cari ini Bapak Ibu kemungkinannya ada dua. Kalau tidak harta itu yang meninggalkan kita yang meninggalkan harta itu. Kalau kita yang meninggalkan harta gimana? Kita yang mati duluan. Lewat kok mati rata tu. Tidak. Ala gunanya banyak pitiawak di bank, banyak simpan. Rumah harganya ratusan juta bahkan miliaran, tapi tidak mampu menyelamatkan kita. Apa gunanya? Harta yang kita tinggalkan itu diperebutkan oleh ahli waris malam, tidak memberikan manfaat kepada kita, kecuali harta yang kita infakkan, harta yang kita sisihkan, kita keluarkan pada jalan itu akan menyelamatkan awak. Itu yang akan menolong kita. Yang kita berikan pada jalan itu yang untuk awak. Nah, karena itu Bapak Ibu, jadikan sedekah itu menjadi amalan rutin kita, menjadi kegemaran hobi kita. Orang yang bersedekah itu berbahagia, itu didoakan malaikat Allah. Ma min yusbihu min ibadi illa malakani yanzilani. Apabila datang waktu subuh, turun dua orang malaikat di muka bumi. Fayaqulu ahaduhuma, satu orang malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah harta orang yang berinfak hari ini. Jadi Bapak Ibu, orang yang berinfak di waktu pagi-pagi itu didoakan malaikat itu. Ya. Apa doa malaikat? Tambahkanlah, lipat gandakanlah harta orang yang berinfak. Jadi kalau malaikat yang berdoa, mustahil doa itu tidak diterima oleh Allah. Makanya orang yang bersedekah tu tidak berkurang hartanya doh, malah sebaliknya bertambah. Mana qadat sadaqatin min malin, tidaklah berkurang harta yang kita infakkan, bahkan ditambah-tambah oleh Allah. Satu yang kita berikan sebenarnya 10 yang ketibu kawan. Karena itu sedekah itu termasuk amalan pembuka rezeki. Jadi supaya rezeki kita itu berkembang, supaya rezeki kita itu bertambah, maka lakukan amalan itu, amalan sedekah itu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita hobi bersedekah. Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Biasakan kita berpisah dengan harta. Orang yang tidak biasa bersedekah, orang yang tidak biasa berinfak, hilang pitinya 50.000, panik tu. Tidak panik tu. Karena tidak biasa bersedekah. Kemana piti yang buat tadi painya kulah. Kadang tekana sembahyang gitu. 50.000 hilang. Dalam sembahyang tekana je tu. Tidak salah letak tadi. Alai dah diambil dia anak. Nama dole dah diambil di udara. Itu kalau orang yang bakhil, tidak biasa berpisah jual tu, tidak biasa bersedekah. Tapi kalau orang yang biasa bersedekah, Bapak Ibu, hilang pitinya 50.000, kecilnya. Tidak ada rezeki awak. Anggap saja itu sedekah. Mudah-mudahan di lain waktu Allah ganti. Tidak panik. Makanya orang kalau hilang ratunya, kalau biasa dermawan, tidak panik.
Ya, karena kita suatu saat akan berpisah dengan harta itu. Ya. Harta itu milik Allah, akan diambil oleh Allah. Ya. Ma indakum yanfad. Apa-apa yang ada di sisimu, ingatlah suatu saat akan lenyap. Jadi apa yang ada di sisi awak, ratu, pangkat, jabatan, termasuk anak, semuanya akan berpisah dengan kita. Suatu saat akan diambil oleh Allah. Tandanya itu tidak punya kita. Tandanya semuanya punya Allah. Nah, makanya kita Bapak-Ibu, mari kita saling berbagi. Bahkan kalau kita bakhil itu akan melenceng, akan merusak iman kita. Kata Rasulullah, laisa bimumin, tidak beriman salah seorang di antara kamu apabila kamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara di sebelah rumahmu tidur dalam keadaan kelaparan. Itu mana awak disuruh untuk saling berbagi itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Jadi dalam kalimat ini dikatakan asyuh. Biasanya Bapak Ibu, saya menemukan dalam ayat dan hadis kalimat orang yang kikir itu adalah bakhil. Bakhil, rata-rata bakhil. Ayakunu mu'minuna bakhil. Tapi dalam kalimat ini itu kata-katanya tidak bakhil, asyuh. Setelah saya lihat arti kata-kata itu Bapak Ibu, antara asyuh dengan bakhil itu beda. Ada serupanya, ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau bakhil itu dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, tapi dia masih menikmati harta untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya tidak pelit, tidak bakhil, tapi untuk orang lain bakhil. Itu bakhil secara umum. Ia masih bisa menikmati hartanya, tetapi untuk orang lain tidak. Nah, sementara asyuh itu lebih parah dari bakhil. Jangankan berbagi dengan orang lain, untuk dirinya sendiri pelitnya luar biasa. Nah, itu asyuh. Jangankan berbagi dengan orang lain, untuk dirinya sendiri pelitnya luar biasa. Lihat di antara awak tu apa-apa ini. Piti ado tapi bersimpan-simpan semua. Untuk kebutuhan-kebutuhan pokok itu penting, tapi bersimpan. Ya. Tidak mau menikmati hartanya, dan tidak pula mau berbagi dengan orang lain. Nah, itu asyuh. Misalnya Bapak Ibu, ya, do kawan embu sampai sama-sama bakar rajo, hujan labek. Ya. Jadi kalau hujan labek ko akan lualah auto, mobil semuanya. Hari hujan labek kan. Kalau harian ko para pagi ilah mak jonda, wak capek. Boleh jalan lah macet ke lima. Mbak kalau wirid mbak lebih senang je motor tu. Menghindari macet. Lah macet luar biasa kan. Tapi kalau lah hujan tu, itu pasal keluar auto leh. Tu gunanya nak. Wah, hari hujan labek tu. Ada kawan pakai mantel, pakai terompa basah-basah. Pergi ke sekolahnya punya auto. Tanya ada kawan, mau auto ada bawa? Sudah bercuci petang. Sudah bercuci petang. Enggak kawan saudaranya Pak. Awak auto tu itu gunanya kalau lah basah cuci lah balik kau lihat. Tu ada simpan auto tu. Kecuali tidak hujan besok kan. Tiba hari hujan, auto sudah cuci petang. Namanya basah-basah pergi ke kerja tu. Itu namanya asyuh. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pelit luar biasa. Ya, pelit luar biasa. Kalau di kampung-kampung dulu Bapak mohon maaf ya, ini kami di kampung itu memang banyak ya petani semuanya. Ya. Jadi itu berhitung sebenarnya.
Tapi ada yang perlu kita luruskan. Misalnya orang tua ambo tu punya ternak ayam. Jadi kalau ada hari Jumat tu kabalai je hari Sabtu tu. Untuk mencari pitih tu baat kalau dapat pitih, juallah hasil-hasil dari kebun, ya, tanaman-tanaman buah-buahan dari kebun itu kabalai. Atau kalau ada ternak ayam, jual ayam. Misalnya jual ayam 10 ekor. Ya, jual ayam 10 ekor, beko lah balik dari pasar. Ya, balik ikan kenek-kenek tu pak, kan nama tu ikan kerisiat. Belilah dua beli ikan kerisiat. Dah beli dah ikan kenek-kenek tu, kami ikan kerisiat namanya tu. Ikan kerisiat. Nan dijual ayam, nan dibalik. Tu nan kan nak masuk tu dah. Ya. Kalau awak menjual ayam, jualah namanya 10 tadi. Nan 9 jual, nan siku tu dinikmati. Itu maksudnya. Pun dah ada rapat dulu minta sembahyam, makan sembahyam, sama sembahyam aja. Makan ni mana ada. Jarang makan sembahyam tu. Dapat dia. Lai awak makan je sembahyam tu bila? Kalau lah sakit awak. Sakit apa? Dia sakit ang yo. Bantai ayam je. Kami dulu badah ayam. Bantai ayam yo, badah ayam yo. Ala sakit baru bantai ayam. Awak sakit, selero patah. Siapa yang akan menikmati? Tentu orang yang sehat nak ada arti nak. Maka sesuatu lah nak makan dia. Itu selero patah orang yang sehat menikmati. Atau yang kedua, kalau dah awak sakit, ayam tu nan sakit. Adik aku hanya nampak ayam ku dalam rongo-rongo itu cie 2 3. Lah sakit ayam gua. Baru pantai tu pak. Ya. Rupanya ayam sakit nak makan. Itu nama dia tu. Kalau lah sakit baru makan sembahyam. Itu maksud. Bapak Ibu, maksudnya kita itu memang berhitung. Tapi tidak boleh terlalu berhitung. Berhitung itu penting, tapi jangan terlalu berhitung. Nikmati anak doa. Jadi nikmati. Jadi begitu Pak. Jadi itu beda asuh. Jadi kalau bakhil, ia tidak mau berbagi dengan orang lain, sementara untuk dirinya sendiri ia tidak pilih. Tapi asuh, jangankan berbagi dengan orang lain, untuk dirinya sendiri pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Itu apa gunanya kita mencari-cari kalau tidak bisa kita menikmati? Apa gunanya? Kita tidak boleh pula pelit luar biasa untuk diri itu, tidak boleh. Karena itu dinikmati harta itu. Begitu juga ketika kita punya harta, berbagilah dengan orang lain. Saling memberi, saling membantu, saling menolong. Nah, itu untuk awak, itu akan menyelamatkan awak nanti. Mau tahu Bapak Ibu resepnya supaya harta kita itu berkembang? Apa resepnya? Resepnya dengan berbagi itu. Semakin banyak kita berbagi dengan orang lain, maka semakin banyak pula perbantuan dan pertolongan Allah datang kepada kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi semakin banyak kita menolong orang lain, maka semakin banyak pula datang pertolongan Allah kepada kita. Man naffasa an mu'minin kurbah naffasallahu anhu. Siapa yang melapangkan seorang muslim dari kesusahan, Allah juga akan melapangkan dia dari kesusahan. Wa may yassara 'ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah juga akan mudahkan urusannya. Jadi Bapak Ibu, dengan kita berbagi memudahkan orang lain, sebenarnya berbalik ke awak itu. Dan itulah amalan-amalan pembuka rezeki. Dengan menolong, dengan membantu, dengan kita banyak bersedekah, maka sebenarnya rahasianya rezeki kita itu akan berkembang, akan bertambah. Nah sebaliknya, kenapa tidak boleh kikir? Wal bakhilun ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, kata Rasulullah. Allah tidak suka kepada orang bakhil. Ya, jauh dari Allah. Jauh dari Allah itu maksudnya Allah tidak akan berikan bantuan dan pertolongan kepada orang bakhil.